Halo semua, dalam video ini kita akan membahas pengkajian puisi dengan fokus pada kata. Nah, kata adalah elemen utama dalam puisi yang digunakan penyair untuk menyampaikan makna, perasaan, dan juga suasana. Nah, yuk kita mulai dengan kosakata dan pemilihan kata dalam puisi. Nah, kosakata adalah alat utama bagi penyair untuk menyampaikan gagasan dan emosi. Kata-kata yang dipilih haruslah mampu menggambarkan perasaan dengan tepat, sehalus mungkin, dan mempertimbangkan nuansa makna yang terkandung di dalamnya. Nah, penyair itu seringkali menggunakan bahasa umum yang dipahami oleh banyak orang, tetapi kadang memasukkan kata-kata kuno, daerah, atau asing untuk memberikan efek puitis. Nah, misalnya dalam puisi-puisi lama, penggunaan kata-kata dari bahasa daerah atau istilah kuno dapat memperkuat nuansa budaya dan sejarah. Namun, kesalahan dalam pemilihan kata. Nah, kemudian yang kedua ada pemilihan kata atau diksi. Nah, dalam puisi, pemilihan kata atau yang sering disebut dengan diksi ini sangat penting. Kata-kata dipilih dengan hati-hati agar selaras dengan makna yang ingin disampaikan dan menciptakan efek estetik. Kata-kata yang dipilih secara tepat bisa menghasilkan apa yang disebut diksi puitis, yaitu pilihan kata yang menimbulkan imajinasi dan kedalaman emosi bagi para pembaca. Nah, sebagai contoh, jika penyair ingin menyampaikan suasana tenang dan damai, nah mereka mungkin akan memilih kata-kata seperti hening, sunyi, atau pemilihan kata yang tepat intensitas dan kedalaman makna pada puisi. Nah, kemudian yang ketiga ada denotasi dan konotasi. Nah, jadi denotasi adalah makna kata yang sebenarnya, seperti yang ada di kamus, misalnya kata rumah bermakna tempat tinggal, sedangkan konotasi adalah makna tambahan atau asosiasi emosional yang terkandung dalam kata tersebut. Misalnya kata rumah bisa berarti kehangatan, kasih sayang, atau kenangan. Contoh lainnya kata tangan panjang. Secara denotatif berarti tangan yang panjang secara fisik, namun secara konotatif berarti seseorang yang suka mencuri. Dalam puisi konotasi sering digunakan untuk memberikan makna yang lebih dalam dan kaya. Nah, jadi bahasa kiasan sering digunakan dalam puisi untuk memperkuat makna melalui perbandingan, metafora, atau personifikasi. Contoh bahasa kiasan adalah lautan duka, yang secara literal tidak mungkin, tetapi secara makna menggambarkan kesedihan yang sangat mendalam. Nah, bahasa kiasan ini memberikan warna pada puisi, sehingga membuatnya lebih hidup dan menyentuh emosi pembaca. Ini adalah salah satu cara penyair memperkaya pengalaman pembaca melalui kata-kata. Kemudian ada citraan. Nah, jadi citraan adalah penggunaan kata-kata yang menciptakan gambaran visual atau sensoris di benak pembaca. Misalnya kata-kata seperti angin sepoi-sepoi atau cahaya bulan yang redup bisa membuat kita seolah-olah merasakan suasana tersebut. Nah, kemudian penyair itu seringkali menggunakan citraan untuk membuat pembaca bisa melihat, mendengar, atau merasakan apa yang sedang digambarkan dalam puisi mereka. Nah, hal ini memperkaya pengalaman membaca puisi. Kemudian ada gaya bahasa dan sarana retorika. Nah, jadi sarana retorika ini adalah perangkat yang digunakan penyair untuk memperkuat efek estetik
psikis dan emosional dari puisi mereka. Contohnya aliterasi, yaitu pengulangan bunyi yang sama pada awal kata, atau asonansi yang merupakan pengulangan bunyi vokal dalam kata. Nah, contoh aliterasi biasanya kita lihat dalam kalimat seperti burung berkicau berirama. Pengulangan bunyi B menambah musikalitas pada baris puisi. Kemudian ada faktor ketatabahasaan. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi faktor ketatabahasaan, meski puisi seringkali lebih fleksibel dibanding prosa, ketatabahasaan tetap penting untuk menjaga struktur dan keindahan penyair dapat menggunakan variasi sintaksis atau tata bahasa untuk menciptakan ritme dan efek tertentu. Tetapi mereka juga harus berhati-hati agar tidak mengorbankan makna atau kejelasan. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang pengkajian puisi dalam kata. Nah, semoga bermanfaat untuk memperkaya pemahaman kalian dalam menganalisis puisi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.